Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ismail Bahanan di channel video pembelajaran matematika. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah materi tentang sebuah transformasi terkait dengan translasi atau disebut juga dengan pergeseran. Dalam hal ini saya akan mencoba suatu kegiatan 2 halaman 154 terkait dengan translasi pada bidang koordinat kartesius. Saya akan gunakan GeoGebra. Baik, sebelum saya mulai, jangan lupa nanti setelah menonton untuk subscribe, like, dan share serta komentar yang santun di bawah deskripsi ini, dan klik lonceng untuk memperoleh video-video selanjutnya dari saya. Baik, saya akan memulai, yaitu pertama saya akan melihat dahulu kegiatan 2. Di sini translasi pada koordinat kartesius. Sebelum memahami kegiatan ini dengan mencoba GeoGebra, maka kita akan memahami dulu apa itu sebuah translasi. Translasi disebut juga dengan pergeseran. Translasi merupakan salah satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan sebuah titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Translasi pada bidang kartesius dapat dilukis jika kamu mengetahui arah seberapa jauh gambar bergerak secara mendatar dan atau vertikal. Untuk nilai yang sudah ditentukan A dan B, yakni translasi dalam bentuk AB memindahkan setiap titik P, X, Y dari sebuah bangun pada bidang datar ke P aksen, yaitu X ditambah A, Y tambah B. Sehingga translasi dapat disimpulkan dengan Y memindahkan menjadi X tambah A ditambah Y ditambah B. Baik, sekarang saya akan mencoba translasi pada koordinat kartesius kegiatan titik 2. Di sini kita akan mencoba diketahui segi 4 ABCD memiliki titik sudut di titik 1,2, 3,1, C adalah 4,-1 dan D 2,0. Gambarlah segi 4 tersebut, kemudian gambar hasil bayangannya jika ditranslasikan sejauh 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Tuliskan koordinat bayangan hasil translasi segi 4 ABCD. Bayangan ABCD selanjutnya disebut dengan A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Baik, saya akan mengaktifkan dahulu dengan GeoGebra. Di sini saya menggunakan sebuah GeoGebra klasik 5. Ini adalah tampilan awal pada GeoGebra. Maka saya akan mengentry atau memasukkan 4 titik koordinat sudut dari segi 4A. Yang pertama 1,2A, cukup kita ketikkan, dimasukkan di sini, yaitu kurung buka 1,2, kita enter. Ini adalah A. Kita geser terlebih dahulu ke sini. Selanjutnya titik berikutnya B 3,1, kita ketikkan pada masukan di sini. B 3,1 kita enter untuk nilai B nya. Kemudian yang C 4,-1 di sini kita ketikkan, dimasukkan 4,-1, langsung kita enter. Kemudian D nya adalah di sini 2,0, juga diketikkan pada masukan itu 2,0, kita enter. Nah, karena perintahnya di sini adalah gambarlah segi 4 tersebut, kemudian gambar bayangannya, kita gambar segi 4-nya dulu. Caranya kita klik poligon. Di sini ada poligon. Setelah itu kita hubungkan dari A ke B ke C ke D kembali ke A. Agar gambarnya bagus, saya akan pertebal di sini dengan memilih pengaturan warna. Di sini warnanya tetap warna merah, ini saya pertebal ke arah kanan. Nah, begini hingga tampak lebih bagus, terlihat jelas. Kemudian setelah itu ada perintah di sini adalah
4 ditranslasikan ke 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Oleh karena itu, saya geser dulu. Kita akan membuat yaitu namanya sebuah translasi. Di sini pada menu telah disiapkan pada GeoGebra, kita pilih vektor dari titik atau vektor di antara 2 titik juga bisa. Di sini kita klik di sini, kita posisikan misalkan dari sini juga boleh, yaitu 4 satuan ke arah kiri, 2 satuan ke bawah. Ini adalah, kalau kita lihat pada tampilan aljabarnya akan tampak sebuah vektor. Ini artinya digeser 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke arah bawah. Kita cek di soal kegiatan ini 2 satuan ke bawah, jadi akan tampak vektor translasinya seperti ini. Setelah itu, untuk menemukan sebuah bayangan, karena perintahnya tentukan hasil translasi segi 4 ABCD, maka caranya cukup di sini ada menu bagian atas, kita pilih di sini ada pilihan, ada refleksi, ada rotasi, ada translasi, ada dilatasi. Kita pilih yang translasi objek oleh vektor. Hingga caranya segi 4 ini ABCD diklik, kemudian klik vektor translasinya di sini. Setelah itu akan terlihat bayangan ada di bawah kiri, sehingga tampak bahwa setiap titik A dipindahkan 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Inilah aksennya. Kemudian yang B juga akan dipindahkan dari titik asalnya, yaitu 4 satuan ke kiri, di sini 2 satuan ke bawah. Kemudian C juga akan berpindah 4 satuan ke kiri, 2 satuan ke bawah. D juga akan berpindah 2 satuan ke kiri, 2 satuan ke bawah. Sehingga untuk jawaban bayangannya adalah A aksen akan tampak di sini negatif 3,0, B aksen adalah negatif 1, negatif 1, sehingga di sini akan tampak. Kemudian C di sini adalah 0, negatif 3, dan yang terakhir D adalah negatif 2, negatif 2. Sehingga itulah jawaban untuk kegiatan titik 2. Sehingga untuk aplikasi GeoGebra ini dapat kita gunakan untuk mendemonstrasikan dengan vektor translasi yang lain. Bisa kita kembangkan, misalkan kita gerakkan, kalau dari ini kita gerakkan dari asal, berarti kita geser ke kiri sebanyak 4 satuan, kemudian lanjutkan ke bawah 2 satuan. Kalau kita kembalikan lagi, akan kembali ke sini. Jika ditranslasikan ABCD itu dengan translasi yang lain, misalkan 2 satuan ke kanan, kemudian 3 satuan ke bawah, akan begini. Kembali lagi ke sini. Begitu juga di share dengan 2 satuan ke kiri, misalkan 1, kemudian dilanjutkan ke bawah 2. Begitu juga jika kembali lagi di sini dengan translasi yang lain, kita geser 2 satuan ke kanan, kemudian naik ke atas 1 satuan, maka koordinat bayangannya akan berubah sesuai dengan translasi yang kita buat pada vektor ini. Jadi cara membuatnya tadi, untuk membuat vektor translasi, di sini kita bisa melihat di bagian sini vektor di antara 2 titik. Itulah kegiatan pada translasi pada koordinat kartesius. Jadi tadi begini, 4 satuan, kemudian 2 satuan ke arah bawah, sehingga akan tampak geserannya dengan bagus sesuai dengan aturan. Itulah cara membuat sebuah bayangan menggunakan GeoGebra untuk menentukan sebuah translasi, khususnya pada kegiatan 2 ini, yaitu menentukan bayangan koordinat pada kartesius dengan GeoGebra. Jumpa lagi dengan
materi-materi selanjutnya di video kami. Tetap jangan lupa klik lonceng untuk memperoleh video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.